Fakta sistem rudal S-300 Armenia yang dihancurkan Azerbaijan. Kementerian Pertahanan Azerbaijan melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata negara itu telah berhasil menonaktifkan sistem rudal Surface-to-Air S-300 Armenia selama perang sengit di konflik Nagorno-Karabakh. Sistem rudal yang dihancurkan itu adalah senjata pertahanan buatan Rusia. Selama pertempuran kemarin di wilayah pemukiman Susaken di distrik Khojaly. Sistem rudal anti pesawat S-300 milik musuh dihancurkan, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataannya. Untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang, pihak Armenia memusatkan pasukan tambahan ke arah Matagis dan pada pagi hari tanggal 30 September berusaha menyerang lanjut kementerian tersebut. Aktivitas musuh dicegat, pasukan Azerbaijan melakukan serangan balik untuk menetralkan lawan. Sambung pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan, pertempuran sengit berlanjut. Lebih lanjut, kementerian itu melaporkan banyak korban berjatuhan di Armenia selama 3 hari pertempuran dari 27 September hingga Rabu pagi. Pada Selasa lalu, Kementerian Pertahanan Azerbaijan memperingatkan bahwa Angkatan Bersenjata negara itu akan menghancurkan sistem rudal pertahanan udara ADMS S-300 Armenia jika senjata itu dikerahkan di Nagorno-Karabakh. Pada 27 September lalu, pihak Baku mengatakan bahwa Armenia telah menembaki posisi tentara Azerbaijan. Sebaliknya, pihak Yerevan mengklaim bahwa Angkatan Bersenjata Azerbaijan telah melancarkan serangan ke arah Nagorno-Karabakh, menembaki daerah berpenduduk termasuk ibu kota Stepanakert. Kedua belah pihak melaporkan adanya korban jiwa termasuk di antaranya warga sipil. Otoritas Armenia mengumumkan darurat militer dan mengumumkan mobilisasi pasukan. Azerbaijan juga mengumumkan darurat militer di seluruh wilayahnya dan mengumumkan mobilisasi pasukan secara parsial. Konflik antara Armenia dan Azerbaijan diketahui pecah pada Februari 1988. Keduanya memperebutkan dataran tinggi Nagorno-Karabakh, wilayah sengketa yang pernah menjadi bagian dari Azerbaijan sebelum pecahnya Uni Soviet. Namun wilayah yang dikendalikan oleh etnis Armenia itu mengumumkan pemisahan dirinya dari Republik Sosialis Soviet Azerbaijan. Pada tahun 1992 hingga 1994, ketegangan memuncak dan meletus menjadi aksi militer skala besar setelah Azerbaijan kehilangan kendali atas Nagorno-Karabakh. Pembicaraan tentang penyelesaian sengketa Nagorno-Karabakh telah berlangsung sejak tahun 1992 di bawah OSCE Minsk Group yang dipimpin oleh 3 negara Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat. Sementara itu, Azerbaijan dilaporkan berhasil menghancurkan sistem peluru kendali S-300 milik Armenia. Saat ini kedua negara tengah dilanda konflik di zona sengketa Nagorno-Karabakh. Sistem rudal ini sebelumnya mulai dikerahkan Armenia ke daerah perbatasan di sepanjang wilayah Nagorno-Karabakh. Pertama, S-300 pertama kali dikembangkan Uni Soviet. S-300 adalah serangkaian sistem rudal surface-to-air jarak jauh yang dikembangkan oleh Uni Soviet. Sistem S-300 awalnya dikembangkan untuk pertahanan terhadap pesawat dan rudal jelajah Angkatan Pertahanan Udara Soviet. S-300P menjadi varian pertama kali keluarga S-300 yang pertama kali dikembangkan pada 1967. S-300P yang kemudian bertugas pada 1978 dirancang dan diproduksi oleh perusahaan Almaz Antey. Kedua bisa luncurkan berbagai macam rudal mematikan. S-300P adalah sistem senjata ekspansif yang telah menggunakan lebih dari 20 varian rudal. Saat ini sistem tersebut menggunakan rudal 5V55K dan 5V55R dan 48N6. Rudal ini menggunakan hulu ledak fragmentasi eksplosif tinggi yang dipicu oleh kedekatan dan sekering benturan untuk menghancurkan target mereka. Ketiga, fakta berikutnya, jika S-300 ini bisa hancurkan target berjarak 750 hingga 150 km, namun Azerbaijan tetap bisa menghancurkan sistem rudal S-300 Armenia ini. Sementara misil memiliki kemiripan dalam hal penampilan, mereka berbeda dalam jarak efektif dan kecepatannya.
Rudal tersebut dibawa oleh Transporter Erector Launcher, sebuah truk berukuran 9,4 meter 8x8 yang dapat membawa hingga 4 rudal. Keempat, fakta berikutnya tentang S-300 yang dihancurkan Azerbaijan ini adalah diekspor ke banyak negara. Dilansir dari Army Recognition, Rusia telah mengekspor berbagai varian sistem S-300P ke setidaknya 14 negara, termasuk Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Bulgaria, China, Kroasia, Siprus, Yunani, Hungaria, Kazakhstan, Slovakia, Ukraina, hingga Vietnam. Kelima, jika sistem rudal ini digunakan juga oleh Azerbaijan dan juga Armenia. Dilansir dari Missile Trade, sistem rudal S-300 ternyata digunakan oleh Armenia dan Azerbaijan yang notabene sedang berperang. Armenia menggunakan S-300PS sedangkan Azerbaijan menggunakan S-300 PMU-2 SA-20B. Erdogan tak patah semangat. Sejak perang Armenia-Azerbaijan kembali meletus pada 27 September 2020, angkatan bersenjata Azerbaijan mendapat dukungan dari Turki, diklaim telah berhasil memukul mundur pasukan Armenia. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku puas dengan pencapaian pasukan Azerbaijan yang mampu merebut sejumlah titik di Nagorno-Karabakh. Dalam berita FIFA militer sebelumnya, Erdogan terkejut dengan hasil pertempuran yang sudah pecah selama hampir sepekan. Kemenangan pasukan Azerbaijan dinilai Erdogan masih belum sempurna dan harus terus dilanjutkan. Sebab masih banyak wilayah Nagorno-Karabakh yang masih diduduki pasukan Armenia. Oleh sebab itu, Erdogan secara tegas menyatakan bahwa Turki akan terus mendukung Azerbaijan hingga tentara Armenia angkat kaki dari wilayah Nagorno-Karabakh. Azerbaijan telah membebaskan wilayah yang luas. Saya berharap negara itu akan terus berjuang sampai semua tanahnya di Karabakh dibebaskan, ucap Erdogan seperti dikutip dari Sputnik News. Langkah Turki di bawah komando Erdogan sangat memperhatikan kemungkinan campur tangan Rusia sebagai sekutu terbesar Armenia. Oleh sebab itu, Erdogan mengirim Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu untuk bertemu langsung dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Pertemuan Cavusoglu dan Lavrov tak lain adalah untuk membahas penyelesaian konflik Armenia dan Azerbaijan. Dalam pernyataannya, Cavusoglu menyampaikan kepada Lavrov bahwa Turki ingin menyelesaikan permasalahan secara damai. Cavusoglu juga mengingatkan bahwa tindakan pendudukan Nagorno-Karabakh oleh pasukan Armenia adalah sebuah pelanggaran hukum internasional. Pasalnya, wilayah tersebut diakui hukum internasional sebagai wilayah kedaulatan Azerbaijan secara penuh. Kami ingin masalah ini diselesaikan secara damai dan dalam kerangka keutuhan wilayah Azerbaijan. Azerbaijan memiliki kekuatan yang diperlukan untuk merebut tanahnya kembali. Armenia harus menarik diri dari wilayah pendudukan ini untuk gencatan senjata, kata Cavusoglu, dikutip FIFA militer dari Hurriyet Daily News.